warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah kembali di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan bermajelis dan membaca salah satu hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-24 ya. Jadi kurang lebih kita sudah lebih dari separuh perjalanan ya. Karena dalam kitab ini ada 42 hadis ya. 40 bagi 2, 21. Kita telah sampai 24, berarti lebih dari setengah perjalanan. Hadis ke-24 ini, di sini al-muallif pengarang berikan judul Tahrimul Zulmi. Diharamkannya kezaliman. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang dimana sahabat Abu Dzar ini orang yang pertama kali mengucapkan salam dalam Islam kepada Rasulullah SAW. Sini biografinya disebutkan wa huwa awwalu man hayya Rasulullah SAW bi tahiyatil Islam. Dialah orang yang pertama yang mengucapkan salam dengan salam Islam kepada Rasulullah SAW. Lalu syariat salam itu kita pakai hari ini ya. Jadi menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkannya hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Mohon maaf kok keliru. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Kalau seorang muslim saling salam satu sama lainnya, maka itu termasuk sebab kecintaan. Tapi kalau tidak salam satu sama yang lain, maka itu akan menjadi sebab kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum hafsus salam bainakum. Kama qala Rasulullah SAW. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Apakah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling menyayangi? Afsus salam bainakum. Maka tebarkanlah salam, sebarkanlah salam bainakum, di antara kalian. Lafaz salam sudah ma'ruf ya. Jadi kalau mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi
atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu tidak boleh kurang dari orang yang mengucapkan. Paham maksudnya? Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab minimal waalaikum. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau misalkan orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikum, dosa kita. Minimal apa? Sama. Kalau lebih afdol. Misalkan ada orang salam kan, assalamualaikum, jawabannya itu lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itu lebih utama. Coba misalkan gini, kemarin saya baca tentang bab salam. Ada anak kecil salam kepada kita, salam kepada kita, kita wajib atau sunnah menjawab? Anak kecil belum balik ya, belum balik, salam, maka kita wajib menjawab. Tapi kalau kita salam sama anak kecil yang belum balik, anak itu tidak wajib menjawab. Yang jadi ilat, jadi permasalahan, jumhur ulama mengatakan karena anak kecil itu laisa min ahlil furud, tidak termasuk orang yang dibebani kewajiban dalam syariat. Paham maksudnya? Kan pena itu diangkat dari anak yang kecil sampai dia balik. Anak belum balik tidak sholat, dosa tidak? Tidak dosa, tidak kewajiban. Anak kecil tidak menjawab salam, tidak dosa. Cuman bukan berarti orang tuanya tidak mengajari, bukan. Itu katanya jumhur ulama. Ini hal yang berkaitan dengan apa? Dengan salam. Hadis ini panjang ya, panjang hadisnya. Hadis 24 ini termasuk yang panjang, seperti hadis kedua, 24, 29, 19 itu termasuk hadis-hadis yang panjang. Jadi salam itu yang pertama kali salam di dalam Islam sebutkan di sini ya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wajal annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan olehnya dari Rabbnya azza wajal, annahu, sungguhnya dia Allah, qala, berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi ya, dinamakan hadis qudsi ya, tadi saya baca di dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis karya Dr. Mahmud Tohan ya. Hadis qudsi itu dinamakan hadis qudsi karena dinisbatkan kepada Az-Zat Al-Qudsiyah, zat yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadis itu kan biasanya kan ada sanadnya ya. Ada sanadnya, tahu? Rentetan orangnya itu. Ya. Rentetan orangnya. Misalkan hadatsana Zuhair bin Harbin, hadatsana Jarir, an Suhail, an Abdillah bin Dinar, an Abi Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna ila akhiri al-hadis. Itu kan sanadnya para ulama ya. Kemudian nyambung ke tabi'ut tabi'in, nyambung ke tabi'in, nyambung ke sahabat, nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi ini sanadnya langsung dari Nabi ke Allah. Paham maksudnya? Nabi langsung ke Allah. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi bedanya dengan Al-Quran, secara umum itu banyak sebenarnya. Namun secara garis besar, kalau hadis qudsi itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran membacanya itu dapat pahala khusus, satu huruf satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Kalau hadis qudsi tidak.
Kecuali kalau dia niat bacanya untuk talabul ilmi, nanti pahalanya apa? Pahala menuntut ilmunya. Hadis qudsi tidak sah dibaca dalam sholat. Misalkan antum sholat ya habis Al-Fatihah baca hadis qudsi, tidak sah. Kalau Al-Quran sah. Hadis qudsi itu tidak mutawatir. Kalau Al-Quran itu mutawatir. Jadi keabsahannya itu tidak dapat dipertentangkan oleh Al-Quran. Maka di sini pengarang mengatakan munkirul Qur'anil Karim kafir. Mengingkari Al-Quran itu kafir, katanya pengarang, bukan saya mengatakan. Wa munkirul hadits al-qudsi fasik. Mengingkari hadits qudsi hukumnya fasik. Itu di antara perbedaan. Kenapa? Karena Al-Quran ini mutawatir. Keabsahannya, kebenarannya itu tidak bisa diganggu-gugat. Paham ya? Al-Quran mu'jiz. Mu'jiz itu tidak bisa ditentang. Tidak bisa ditentang. Dulu orang Arab, Al-Quran ini mukjizatnya Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu ketika mengutus para nabi, mukjizatnya itu sesuai apa yang masyhur di masyarakatnya. Zamannya Nabi Musa lagi viral-viralnya, kalau anak sekarang viral-viralnya sihir. Nabi Musa dibekali tongkat menjadi ular atau belalang. Zamannya Nabi Isa alaihissalam lagi booming-boomingnya kedokteran. Tapi kedokteran Nabi Isa alaihissalam beda. Orang mati hidup. Biidnillah, ya. Wa itukhrijul mauta biidnillah. Kamu mengeluarkan orang mati, maksudnya menghidupkan orang mati. Biidnillah, dengan izin Allah. Nabi Isa punya mujizat tersebut. Zamannya Nabi Muhammad SAW itu orang Arab tuh fasih bahasanya. Jadi sastranya itu tinggi ya. Ya kalau mungkin saya tidak ngerti ya, karena orang yang mengerti sastra tinggi itu orang yang ngerti bahasa Arab mendalam gitu. Misalkan temannya antum ngomong syair bahasa Inggris enak, tapi antum yang dengar tidak ngerti bahasa Inggris, enak tidak kira-kira? Mau ngomong apa tuh? Karena nggak ngerti, tidak enak gitu. Lah kita ini tidak paham. Yang paham benar orang yang punya pendalaman bahasa Arab sampai detail-detailnya gitu. Makanya Al-Quran itu mu'jiz, hadis qudsi tidak. Ya. Itu banyak ya di antara di sini yang disebutkan, di antara seperti itu secara umum. Ini Allah mengatakan atau berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sebutkan hamba. Hamba itu ada dua ya. Ada hamba mukmin, ada hamba kafir. Beriman, ada yang ingkar. Wahai hamba-hambaku, subhanallah, ya Allah ini zat yang maha Rahman, Rahim. Disebut hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan di antara kalian suatu keharaman, maka janganlah kalian saling mendolimi. Dolim itu yang sudah kita ketahui, yaitu waktu syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim ya. Itu namanya dolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara luwuh. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, zalimnya seorang hamba kepada Allah. Zalim yang paling besar itu apa? Adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar.
makhluk, memposisikan makhluk dalam hal-hal yang khusus untuk Allah. Misalkan minta keselamatan kepada selain Allah, ke jimat gitu ya, ke tempat-tempat angker, padahal tidak bisa mengabulkan secara syariat, tidak bisa mengabulkan secara hukum manusia, tidak bisa mengabulkan. Ya kalau obat itu kan sebab ya, itu kan masuk ke tubuh. Lah kalau misalkan jimat ditempel minta kesehatan, itu dari mana itu? Kesehatannya itu dari mana? Ya tidak menempel, tidak dikonsumsi, kemudian minta keselamatan. Makanya seorang muslim harus meninggalkan hal seperti itu. Ya, meninggalkan hal seperti itu. Walau hatta seandainya yang ditempel itu adalah Al-Quran, kan mungkin ada orang menempel Al-Quran sebagai bentuk keselamatan. Maka yang seperti ini coba antum merenung ya, merenungi. Misalkan kadang ada anak kecil ya, yang menggunakan apa itu, kalung ya, isinya Al-Quran. Lah, itu kan kalau isinya ayat-ayat Allah, kadang dibuat masuk kamar mandi kan ya, kan ya, itu kan imtihan bil Quran, bukan imtihan ya, ujian, bukan imtihan. Kalau imtihan itu ujian, imtihan penghinaan pada Al-Quran. Nanti buat main volley kena cemes, padahal itu ayat-ayat Al-Quran ya. Makanya hati-hati, termasuk misalkan baju ada ayat Al-Qurannya, asyhadu alla ilaha illallah misalkan. Ustaz, ini kan bagus ayatnya bagus, cuma nanti masuk kamar mandi ya, dicuci, digabungkan dengan pakaian yang ada najisnya. Masa kita memuliakan lafaz Allah seperti itu? Lah, dolim yang paling besar itu adalah kesyirikan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal kafiruna humul zalimun. Orang kafir itu mereka zalim. Kenapa? Tidak nyembah Allah, zat yang satu-satunya seharusnya diibadahi, malah menyembah kepada yang lainnya. Suatu makhluk yang tidak memiliki sifat rububiyah, uluhiyah, apalagi asma wa sifat, disembah. Maka itu kan suatu tidak pada tempatnya. Itu zalim yang paling besar. Orang kafir humul zalimun. Mereka apa? Zalim. Pernah sering saya sampaikan ayat ini di sini. Bukan sering ya, pernah lah. Kalau sering kan tiap pertemuan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Aisir Tafasir. Dulu kalau di pondok dipakai kelas 2 aliyah, tidak tahu kalau sekarang tafsirnya pakai apa. Karena saya tidak ngajar tafsir. Saya kan ngajar anak MTS ya, Pak. Yang aliyah, yang kelas baru ya. Katanya beliau, alhamdulillah Allah mengatakan wal kafirun humul zalimun. Kalau dibalik ya Pak, wal zalimu humul kafirun. Orang yang zalim kafir. Siapa yang tidak zalim di antara kita? Kalau dibalik, bahasa itu dibalik itu artinya sudah sangat jauh. Orang kafir zalim, iya. Orang zalim kafir, oh tunggu dulu. Orang zalim kafir bahaya ini. Di antara kita pasti zalim. Zalim yang pertama apa? Zalim seorang hamba kepada Rabbnya. Yang kedua, zalim seorang hamba kepada sesama. Ini pada 3 kondisi: darah, harta, dan kehormatan. Tidak boleh seorang itu menumpahkan darah orang lain, ya, menumpahkan, ya, ngeri ya. Masalah darah itu tidak main-main. Meluncuti kehormatan orang lain, mengambil harta orang lain. Jadi zalim kepada sesama itu pada 3 kondisi tadi. Zalim kepada diri sendiri apa? Tidak membawa dirinya kepada ketaatan. Orang yang banyak maksiat itu zalim.
maksiat dia dengan Allah ya. Soalnya kalau maksiat dia kepada Allah tapi mendolimi orang lain itu kan maksiat juga. Berarti dia dolim kepada Allah, kepada dirinya dan kepada sesama. Dolim pada Allah maksudnya apa? Dia tidak menjalankan syariat Allah, melanggar larangan Allah. Tapi kalau dolim pada dirinya sendiri, misalkan kayak apa? Ngomong kotor sendirian gitu. Itu kan dolim pada diri sendiri. Maksiat sendirian yang tidak merugikan orang lain, itu dolim pada diri sendiri. Ini apa? Janganlah kalian saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat. Sesat maksudnya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Illa man hadaitu, kecuali aku yang berikan hidayah kepadanya. Atau sesat bermakna sesat beneran, sesat. Sesat itu kan keluar dari jalan yang benar. Kecuali yang aku beri hidayah ya, kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Jadi minta hidayah kepada Allah ya. Makanya dalam sholat kita, tiap sholat kan minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, ya kita tidak akan di sini, tidak akan ke masjid. Makanya alhamdulillah kita yang sudah diberi hidayah ini, itu nikmat. Para tulab yang ada di pesantren itu kenikmatan. Ya tidak jarang orang yang ingin mondok tapi tidak bisa. Faktor biaya, faktor usia, dan faktor-faktor yang lain. Maka yang sudah dimanfaatkan. Karena ini adalah hidayah dari Allah, harus dijaga. Yang memberikan hidayah itu Allah. Oleh karena di antara Asmaul Husna, nama Allah yang indah adalah Al-Hadi. Wa innallaha lahadin ila syiratil mustaqim. Wa innallaha lahadin ila asyiratil mustaqim. Allah beri hidayah kepada jalan yang lurus. Ingat kalau nama Allah itu tidak boleh buat-buat ya, harus tauqifiyah. Ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tidak boleh dibuat-buat. Tidak boleh mengada-ada. Kalau Allah menyebutkan di antara namanya Al-Hadi, kita iman ya. Kalau buat-buat tidak boleh, meskipun baik artinya. Minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang sudah dapat hidayah, tidak ada jaminan kita meninggal dalam keadaan Islam. Kan pernah sampaikan dulu waktu khutbah ya, tidak perlu saya ulang lagi ya, kisah seorang ulama ya, ulama cerdas, pinter, meninggal dalam keadaan ateis, ya enggak? Pinter, kalau saya enggak pinter kan ya, saya Bukhari belum hatam, Fathul Bari apalagi ya, Al-Bidayah Nihayah, waduh mukadimahnya belum dibaca. Ini pinter, penulis buku, ulama, bahkan dipuji ulama-ulama kibar zaman itu. Naudzubillah meninggal dalam keadaan tidak percaya kepada Allah. Waliyadzubillah. Makanya hidayah itu diminta setiap hari. Ya, diminta setiap hari. Ya ibadi wa hamba-hambaku, kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Ustaz, saya tidak pernah minta makan, tidak pernah saya doa ya Allah beri saya makan, tapi saya dikasih makan. Ini menunjukkan keyakinan bahwasanya yang beri makan kita itu siapa? Allah. Allah yang beri makan. Kalau seandainya Allah berkehendak, bisa saja terjadi kekeringan, ya enggak? Tanaman jagung pada mati,
padi kekeringan, ubi di Bondowoso tidak tumbuh sehingga tidak memproduksi tape lagi. Kan bisa saja. Dulu pernah terjadi kekeringan ya, disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah tahun 281 itu Hijriah ya, terjadi kekeringan di wilayah Tabaristan. Harga-harga melambung, barang-barang tinggi harganya, sehingga manusia itu saling memakan satu sama lain karena barang mahal, makan sama satu sama lain, jadi temennya dimakan. Walidzubillah, kata Ibnu Katsir, bahkan anaknya dimakan. Naudzubillah, kekeringan, kelaparan. Oleh karena itu apa? Kalau kita tidak dikasih makan sama Allah apa? Pasti kita lapar. Semua kita itu akan diuji dengan apa? Lapar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Lapar. Ada yang cerita baru nikah ada yang dimakan. Oh, santri mah enak ya, makan nambah. Itu orang pernah diuji tuh. Yang dimakan sulit, ujian. Setiap kita insya Allah diuji, lapar. Yang dimakan, aduh, besok makan apa? Mungkin pernah ya, di antara kita ada yang pernah diuji seperti itu. Bisyai'in minal khauf wal ju', bisyai'in, dengan sedikit dari rasa takut, takut miskin, takut tahun depan di PHK gitu. Takut tahun depan sertifikasi dihapus, bantuan dihapus, takut. Bisyai'in, sedikit. Minal khauf wal ju' ila akhiril ayat, dan kelaparan sedikit. Padahal kita ya, kenyangnya kita dengan laparnya kita lebih banyak mana? Lebih banyak apanya? Kenyangnya, sampai tidak bisa bangun subuh. Kenapa? Kekenyangan gitu. Yang beri makan Allah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Ini keliru Pak tulisannya. Kalau kasauta itu kamu beri makan, kamu beri pakaian. Ya ibadi, setiap hamba, ya hamba-hambaku, kullukum arin, semua dari kalian, mohon maaf, telanjang. Illa man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku beri pakaian kepada kalian. Kita ini telanjang enggak baru lahir? Telanjang. Bahwa kalau pakai pempes ngerimpet lahir keluarnya. Apalagi pakai celana jin. Lahir, oh ini aja lahir telanjang itu sudah susah ibunya. Kan nganggu jubah kan tambah susah. Kan gitu. Telanjang. Enggak ada pas lahir pas pakai jas gitu, enggak ada. Telanjang. Ya, mintalah pakaian kepadaku, aku beri makan kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar, melakukan salah malam dan siang. Siapa yang mengatakan melakukan salah siang dan malam dan siang? Allah. Cuma kesalahan kita ini ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Paham? Keluar dari rumah, bulan mata baju, baju, mata ke masjid. Ya, itu sudah dosa itu. Apa? Meremehkan orang. Memang benar itu tidak sholat berjamaah itu kan tidak tepat sebenarnya. Kan ya? Apalagi tidak sholat. Cuman kadang memang larinya ke apa? Sombong itu takutnya. Makanya dikatakan setiap kalian tukhtiun, melakukan kesalahan malam dan siang. Kenapa kalau disebutkan malam dulu baru siang? Di antara para ulama dijelaskan karena kebanyakan manusia itu melakukan dosa malam hari. Paham sebenarnya? Kejahatan itu lebih banyak malam hari. Ya siang hari ya banyak juga. Tapi malam hari itu ngeri ya. Ya.
lewat jalan gelap-gelap ya, tebuan-tebuan gitu ya, begalnya kadang malam ngeri. Kalau siang ya ada juga, cuman malam lebih mengerikan. Makanya kejahatan dikatakan malam baru siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa semuanya. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampunan kepadaku, aku mengampuni. Subhanallah, hamba-hambaku, sampean tuh salah malam dan siang, minta ampun kepadaku, tak ampuni. Kurang Rahman Rahim bagaimana Allah? Salah disuruh kembali, Allah itu senang kalau hamba-hambanya kembali. Kalau antum salah divonis ya, wis antum tidak naik kelas, salah tambah ada niat. Oh percuma belajar, aku tak naik kok. Tapi kalau Allah dipanggil, ya dipanggil. Istighfar itu mudah ya, tapi Nabi itu istighfar berapa sehari? Aksar min sab'ina marrah. Kita istighfar, iya istighfar habis sholat tuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, 15. Kecuali sambil jalan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sambil berangkat kerja, sambil jalan, astagfirullah, baru lebih. Tapi kalau mencukupkan istighfar yang dalam sholat, habis sholat itu kan dianjurkan istighfar misalnya, maka 15 kali. Nabi diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang aksar min sab'ina marrah. Ini ya, di antara para ulama yang menjelaskan ini tawaduknya Nabi. Lebih banyak dari 70 itu kan bisa 1000 ya enggak? Saya aja istighfar lebih dari 70. Berapa? 1000 kali. Oh. Ternyata ittiba sunnah itu tidak gampang juga ya. Riwayat yang lain mi'ata marrah. Wallahi inil astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. 100 kali. Tapi cuman kalau di antara kita ada yang saya harusnya kan 100 pagi 10 ya. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti mau zuhur istighfar. Ya cuma jangan astagfirullah tapi sambil maksiat ya. Sambil lihat harim astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya istihza bidin, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh mempermainkan agama, itu bisa ridha ya. Bisa mengeluarkan dari dia minta ampunan tapi sambil maksiat. Kan tuh ngejek ya. Sambil mencela ustadznya, sambil astagfirullah, astagfirullah ustadz kamu jelek. Di depan ustadznya, kira-kira antum dicintai apa tambah dibenci? Kurang ajar, sambil istighfar tapi ngejek ya. Sama Allah tidak pantas gitu. Misalkan ya kalau boleh jujur memang berat ya. Bukan tidak bisa, berat. Apalagi kesibukan. Padahal zikir tuh amalia yang fleksibel ya enggak. Kalau sholat kan harus ada tempatnya ya, ruangan. Kebanyakan ya. Nah, sholat di lapangan basket enggak apa-apa juga sebetulnya. Cuman tak nyaman kan sholat. Nyari tempat. Kalau istighfar sambil naik kendaraan bisa. Tat sholat kan bisa, sholat sunnah naik kendaraan ya bisa juga. Coba aja, hampir tidak ada kan gitu. Kalau istighfar tuh enak, fleksibel. Ya kecuali dalam kamar mandi. Istighfar. Aisyah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsir. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan di catatan amalannya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Ini baru separuh, jadi mau adzan isya ya. Teruskan ya. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian ya tidak akan bisa memudaratkan aku. Paham ya? Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak bisa memberikan manfaat kepada.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, sampai hari kiamat yang terakhir nanti, yang jin dan manusia, kebalik, yang manusia dan jin semuanya bertakwa seperti takwanya salah seorang di antara kalian yang paling bertakwa, Nabi Muhammad ya, misalkan sebutkan di dalam syarat, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi misalkan, kalau saya taat nanti Allah bertambah memberikan manfaat pada Allah. Enggak. Kalau kita melakukan ketaatan itu manfaatnya bukan kembali pada Allah. Pada siapa? Kepada diri sendiri. Pada diri sendiri. Jadi jangan kita beranggapan, kalau saya sholat ini bermanfaat buat Allah. Enggak bermanfaat buat Allah. Apa? Orang yang pertama sampai terakhir, jin dan manusia semuanya bertakwa pada Allah, maka tidak akan beri manfaat pada Allah. Karena Allah zat yang mulia, yang tidak membutuhkan apa? Ketaatan hambanya. Tapi hamba itu yang butuh ketaatan supaya selamat dunia dan akhirat. Ini katakan jin dan manusia. Kenapa? Karena jin itu ada yang Islam. Paham ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku. Jadi jin itu ada yang Islam. Makanya ada orang di ru'ya, mohon maaf ya, yang ru'ya hafal juz 30, jinnya hafal juz 30 juz. Di ru'ya pakai juz amma, ternyata jinnya jawab pakai Al-Baqarah. Wah, repot ini. Gimana? Pas antum bacaan nabak lupa, karena murojaah. Jinnya melanjutkan. Yang benar ini. Jinnya hafidul Quran gitu. Wah, repot ini, angel ini kan. Jinnya hafidul Quran ini. Kan gitu. Kan jin di Islam juga, ada yang Islam. Lah kalau setan ada yang Islam, tidak ada. Kalau jin ada yang Islam. Setan itu apa? Sifat. Setan itu sifat. Makanya dalam surat Al-An'am ya, awal juz 8. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Dan demikianlah kami wahyukan, ya, kami jadikan setiap nabi musuh, ya, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Jadi setan apa? Sifat. Manusia yang tidak baik kayak apa gitu kan ya, syayatinal insi, setan manusia. Kalau setan jin dibacakan ayat mungkin marah ya, pengen keluar kalau di ru'ya. Kalau setan manusia dibacakan Al-Quran tambah marah. Jangan ngaji dulu, nyengkri. Lebih bahaya ya setan manusia ini. Sifat. Ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, yang jin dan manusia semuanya hatinya seperti hati orang yang paling jahat di dunia ini, maka itu tidak mengurangi apa? Kerajaanku sedikit pun. Paham ya? Tidak memudaratkan Allah. Kalau Allah mau menumpaskan semuanya bisa, ya, menumpaskan semuanya bisa. Makanya ada ucapan seorang ulama salaf itu ya, la tandur ila sigoril khoti'ah walakin undur ila man asoita. Bos, jangan lihat ke kecilnya maksiat bos, tapi lihat kepada siapa Anda bermaksiat bos. Itu dalam kitab Ad-Da'wah itu banyak kata-kata mutiara ya. Kata-katanya ulama itu memang bagus. Jangan kau melihat kecil besarnya maksiat, kecilnya maksiat ya, tapi lihat kepada siapa bermaksiat. Oh, berat gini dosanya. Bukan itu. Lagi bermaksiat kepada siapa sampai
kepada Allah. Semuanya misalkan tidak baik orang, maka tidak mengurangi apa kuasa Allah sedikit. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir sampai yang terakhir, yang manusia dan jin berdiri fi sa'idin wahid, di atas satu tanah. Sa'id tanah kan. Makanya dalam ayat fatayamamu sa'idan thayyibah, bertayamumlah dengan tanah yang thayyib, yang baik. Berdiri di atas bumi, meminta kepadaku, aku berikan masing-masing dari seorang permasalahannya, kebutuhannya, maka tidak mengurangi hal itu apa yang ada di sisiku, kecuali seperti apa jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Coba kalau antum masukkan jarum ke lautan, diangkat lagi, apakah lautnya berkurang? Apa yang ada di jarum? Air, bekasnya air. Lautnya berkurang? Tidak berkurang sedikit. Ya, cuman kadang orang ada yang miskin, ada yang kaya, kan ujian. Kalau kaya semua, nanti tidak berlaku ayat sodako itu, gitu. Itu ada hikmahnya. Wah, ini kan ada ayat sodako, tapi semua tidak butuh sodako. Nanti di akhir zaman tidak butuh sodako itu nanti. Kalau sekarang kita bahkan kita mengajukan bantuan ya, kan gitu. Ya, bantuan ini, bantuan itu, gitu. Donasi ini, donasi. Nanti di akhir zaman tidak ada, nah. Orang butuh donasi, bantuan tidak ada. Bahkan sodako bingung, aduh, ini sodako ke siapa ini? Bingung. Gimana antum mau dapat pahala sodako kalau tidak ada yang terima sodako, coba? Ya kalau sekarang banyak sekarang. Kan dia kasih bonus, ya alam masalah gitu. Kalau nanti dari zaman ya tidak butuh, sudah kok banyak lagi, buat apa kok? Semua kaya, ya tidak ada yang saling sodako. Makanya ada kaya dan miskin, supaya yang kaya diuji dengan yang miskin diuji dengan yang kaya. Yang kaya bisa membantu, yang miskin menerima bantuan. Coba setan itu diciptakan ada hikmahnya ya. Kalau nggak ada setan, tidak ada yang diganggu. Tidak ada tarik menarik dengan ketaatan gitu. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan setan itu ada hikmahnya. Memang setan itu zatnya, adanya setan itu tidak baik. Maksudnya setan itu mengganggu, tidak baik buat manusia. Tapi ada hikmah yang besar di balik itu. Supaya Allah ingin tahu siapa sih hamba-hamba yang punya ijtihad di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, lanjutkan dikasih sedikit. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itulah amal-amal kalian yang aku menyimpannya untuk kalian, kemudian aku berikan kepada kalian secara sempurna. Jadi amal kita nanti akan kita panen di mana? Di akhirat. Hari ini adanya amal, tidak ada hisab, tapi besok adanya apa? Hisab, tidak ada amal. Iya, itu ucapannya siapa? Lupa saya. Tidak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, memuji Allah. Makanya kalau melakukan amal kebaikan apa? Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihat. Wa man wajada ghaira fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang mendapatkan selainnya, ini subhanallah, Allah mengatakan selainnya, tidak mengatakan barang siapa mendapatkan keburukan, kejelekan, tidak. Tapi Allah mengatakan barang siapa yang mendapatkan selainnya, selain kebaikan, maksudnya keburukan, kejelekan dan lain sebagainya. Ini kalimatnya indah kan para ulama. Jangan mencela illa nafsa, kecuali dirinya sendiri. Ya. Kalau kebaikan sandarkan pada Allah. Kalau keburukan jangan. Meskipun semuanya takdir Allah. Kenapa saya kau taat? Oh, ilmu saya. Kenapa kok maksiat? Takdir. Belajar. Jangan dibalik. Kenapa kau taat? Karena Allah. Kenapa kok maksiat? Ya karena saya sendiri. Ini enggak. Kenapa kau taat? Oh, saya berilmu. Abah pinter lah. Kenapa kok maksiat? Takdir Allah. Bapak jengkel. Maksiatan disadarkan kepada Allah, ketaatan kepada dirinya sendiri. Enggak korun. Dapat dari mana? Harta. Innama utitu ala ilmin ini. Dari ilmuku bro gitu.
Dalam tafsir dikatakan Qarun ini ya orang paling pinter zamannya Musa, yang paling paham Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya apa? Ilmu itu kalau tidak tawadhu menyebabkan sombong. Ya, kayak ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan baca doa.